Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dita Salsabila dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mewawancarai ibu saya yang bernama Ibu Sunarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya akan menanyakan tentang Orde Baru ini. Kapan kalau boleh tahu terjadinya masa Orde Baru ini? Seingat ibu sih dari tahun 1966 sampai 1998. Terima kasih Ibu. Terus pertanyaan selanjutnya, siapa yang menjalankan pemerintahan periode masa Orde Baru? Presiden Soeharto. Pertanyaan ketiga ya Bu, bagaimana rasanya Ibu hidup di Indonesia gitu pada periode Orde Baru? Kalau di masa ibu periode baru kan ibu masih kecil ya nak, masih sekolah. Itu zaman ibu sekolah, kalau masalah pendidikan ya, masalah pendidikan dulu masih bayaran, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kalau yang negeri udah bebas tuh SPP ya, udah gratis. Kalau zaman ibu dulu masih bayaran SPP dulu berapa ya sebulan, ibu lupa lah. Cuman dulu masih bayaran, sampai SMA pun masih bayaran. Kalau sekarang kan udah free semua ya, apalagi kalau yang negeri, kecuali emang swasta ya lain. Kalau yang lain kayak apa ya, kalau masalah mungkin ekonomi atau apa, dulu zaman masih Pak Harto itu, kalau menurut ibu, karena dulu kan ibu masih sekolah ya, udah gitu kan ibu dari rakyat biasa lah. Ibu itu petani, orang tua petani, jadi ya emang dari penghasilan itu dari bercocok tanam. Itu dulu kalau zaman dulu, kita jual hasil tani itu ya gimana ya, di bawah harga sebenarnya, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan udah mulai di ini ya, maksudnya diangkat lah gitu. Kalau zaman ibu dulu begitu. Kalau masalah ekonomi, kalau masalah pendidikan gitu masih bayaran juga. Sekarang kan udah free, gratis, udah ada banyak kemajuan lah dibanding zaman dulu. Mestinya semudah-mudahan sih ntar kedepannya lebih akan maju lagi. Sekarang kan baru sampai SMA, siapa tahu ntar zaman kuliah bisa gratis kan, untuk membantu yang kalangan menengah ke bawah. Oke Bu, saya mau menanyakan mengapa pada masa Orde Lama digantikan dengan Orde Baru? Apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa bisa diganti? Namanya negara kan perlu gimana ya, pengen ada kemajuan lah gitu. Waktu Orde Lama kan masih kita negara berkembang kan, kita pengen negara menjadi maju, dan pemerintah pun mengharapkan tuh, menginginkan kalau rakyatnya itu, masyarakat itu hidup sejahtera, hidupnya itu aman, tentram gitu kan, damai lah gitu. Jadi makanya dulu diperbarui, berarti diperbarui ya, dari Orde Lama menjadi Orde Baru tuh. Jadi kalau misalnya masalah, mungkin kan kalau masalah pendidikan, dari semua aspek lah, dari politik, ekonomi, semua pengennya ada perubahan, jadi menuju yang lebih baik lah gitu, makanya diperbarui. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Gimana sih Ibu sebagai individu, apakah Ibu pernah mendapatkan tekanan politik, sosial, atau ekonomi? Gimana tuh Bu? Kalau masalah tekanan ya, zaman ibu Orde Baru kan umur ibu masih kecil, masih sekolah lah, zaman sekolah. Kalau masalah tekanan dari politik atau ekonomi atau yang lainnya, ibu sih belum pernah ngerasain, karena emang dulu zaman Orde Baru kan ibu masih kecil, masih sekolah, masih happy lah, kita masih menikmati zaman-zaman kita sekolah kan, masih belum memikirkan hal-hal yang berat, yang istilahnya
ikut yang pemerintah atau apa, kan kita nggak tahu, kita cuma ngejalanin hidup apa adanya, ngikutin alur. Cuman kalau ibu lihat dulu, kalau masalah politik ya, ibu dulu kecil suka ngeliat itu. Dulu zaman dulu kalau pemilu itu cuman ada 3 partai, nggak kalau sekarang banyak banget kan partai, sampai nggak inget deh partai apa aja. Kalau dulu sampai inget banget cuma 3, jadi ada Golkar, P3 sama PDI dulu. Dari dulu kalaupun ada pemilu suka ada kampanye. Nah, kampanye itu dulu rame banget. Cuman dulu ibu pernah kalau misalnya kampanye itu yang kampanye PDI, takut. Kalau ada kampanye PDI ibu ngumpet, takut, soalnya kan merah-merah. Iya. Udah gitu orangnya salah-salah, udah gitu kan kalau lewat gitu kan pasti dia kalau misalnya kan kalau dulu PDI kan lambangnya gini, PDI, kita mesti ngikutin. Kalau enggak ntar ya, kita sih kadang suka, namanya anak kecil ya, suka disamperin gitu kan, takut kabur gitu kan, nggak enak. Kalau ini dulu zaman, kalau setahu ibu kalau zaman dulu emang yang selalu unggul itu cuma 1 partai, karena mereka pintar, dari kalangan bawah tuh biasanya tuh kayak petani, pedagang apa, semua sama mereka diiniin. Jadi ayo semua mesti milih ini gitu, wajib milih ini, kalau nggak ntar gini-gini lah gitu kan dulu. Ya partainya kita nggak usah sebutin lah, cuman dulu ada emang gitu. Jadi kayak PNS apa juga mesti pilihnya itu. Ibu sih dulu belum milih ya, jadi nggak tahu, cuman dalam kacamata ibu maksudnya kita pernah lihat lah dulu begitu. Sampai akhirnya ya pas udah zaman udah ada reformasi, itu udah mulai baru ada partai muncul satu gitu. Kalau dulu zaman ibu masih kecil nggak ada, enak dulu cuma ada 3, udah coblos cuman kertasnya kecil 3. Cuman ibu dulu juga mulai ikut pemilu udah lulus SMA ibu baru 16 tahun, jadi belum bisa milih, kan milih 17 tahun. Ibu udah kerja baru bisa ikut pemilu. Ya itu juga dulu masih 3 partai, belum lebih, jadi enak. Terima kasih ya Bu atas wawancaranya. Iya, sama-sama ya nak, tetap belajar ya Gia, tekun. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.